Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tanpa kabar berita. Ini keadaan dia sesungguhnya saat ini. Tanpa kabar berita, ini kabar dia sesungguhnya saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu resonate sama kamu, belum tentu cocok sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu teman-teman ya, ini ada energi seperti apa atau siapa orang ini. Oke, teman-teman, orang ini orang yang sudah pernah ketemu sama kamu ya. Jadi ini hubungan yang real ya. Dalam artian kan ada beberapa dari penonton Sora itu juga ada yang punya online relationship. Jadi mungkin belum pernah ketemu ya, di dunia nyata itu ada. Karena mungkin masih terhalang jarak dan sebagainya ya. Kalau Sora lihat di sini ya, kamu sudah ada pertemuan sama orang ini ya. Dan orang ini juga orang yang senang sama keramaian ya. Mungkin dia bekerja di tempat keramaian, misalnya dia kerja di mall, kerja di bank, kerja di kantor pos dan sebagainya, karena tempat-tempat umum gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini, ini nggak aku pakai. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang ada beberapa yang dia mungkin punya usaha sendiri ya teman-teman, itu ada. Atau ada juga di sini yang berpostur agak besar dari badan ya, atau dia itu memiliki sebuah koneksi dengan sosok ibu ya. Siapapun yang sudah dianggap jadi ibunya, mau tantenya kayak mau neneknya kayak gitu ya teman-teman. Dan ada beberapa juga dari kalian yang mungkin berkenalan melalui sosial media atau internet gitu ya. Jadi banyak ngobrol awalnya mungkin dari chatting-chattingan dan internet dan sebagainya ya. Ada juga yang bekerja yang berhubungan dengan bidang IT teman-teman ya. Atau orang ini memang tipe yang sangat-sangat punya impian yang sangat-sangat besar teman-teman di sini ya. Nah kan, orang ini punya impian yang sangat besar soal masalah keuangan ya. Jadi dia memang kepingin banget sukses. Jadi ada ambisi di sini dalam soal finansial untuk menjadi sukses, untuk menjadi berhasil. Orang ini juga senang ngobrol ya. Senang ngobrol, senang bicara ya, walaupun dia sangat bisa argumentatif gitu ya teman-teman. Dan mungkin kamu sudah tahu bahwa sering sekali dia menceritakan soal mimpi-mimpinya, harapan-harapannya gitu ya. Dan salah satunya adalah dia sering banget ngomongin soal situasi keuangannya dia. Oke, kita lihat bagaimana situasi hubungan kamu sama dia pada saat ini. Karena kan dia nggak ada kabar berita. Teman-teman, tuh hubungan yang membuat kelelahan, hubungan yang banyak membuat ketidaktenangan, banyak sekali kerisauan ya. Ada mais ya, jadi ada hubungan yang gak tenang, gerisah gitu ya. Banyak hal kecil-kecil yang mungkin di sana dan sini juga membuat hubungan jadi terasa tidak kondusif ya. Banyak stresnya teman-teman. Dan hubungan yang memang banyak sekali pergerakannya ya. Jadi on off, jadi nggak stabil gitu ya. Mungkin nanti kamu dekat sama dia, nanti jauh gitu ya. Nanti intens, nanti dia hilang nggak ada kabar gitu ya. Jadi itu juga sesuatu yang mungkin sekali tidak bikin kamu nyaman teman-teman. Karena orang ini seperti susah untuk stay ya. Jadi kayak nanti dia bisa hilang gitu ya. Atau dia bisa nggak ada kabar seperti sekarang. Silent treatment kamu dan sebagainya ya. Tuh. Memang itu adalah sesuatu yang terjadi seperti itu ya. Seperti belum ada kestabilan kalau Sora lihat di dalam hubungan ini ya. Oke, kita coba lihat ya. Apa yang membuat hubungan ini tidak stabil ya. Atau kenapa orang ini tuh nggak ada kabar beritanya ya. Kita lihat dulu kenapa hubungan ini tidak stabil. Kita lihat dulu ya. Ini nggak dipakai, sebentar.
Satu, ada memang masalah mungkin kesetiaannya yang jadi fokus ya, loyalitas. Mungkin dia tidak selalu ada buat kamu, tidak selalu ready buat kamu. Kamu mungkin butuh supportnya dia. Dan mungkin sekali ada masalah tentang kesetiaan ya. Mungkin saja orang ini apakah memang benar-benar fokus sama kamu atau ada sesuatu yang lain gitu ya. Karena kalau surat di sini ada masalah tentang loyalitas ya. Mungkin kamu tidak yakin kalau kamu cuma satu-satunya buat dia. Energinya divine maskulin teman-teman ya, tuh ini jelas ya teman-teman, ada orang ketiga dari pihak si divine maskulin. Jadi ini jelas ya, membuat hubungan itu tidak stabil karena ada banyak faktor. Tapi yang cukup paling kuat adalah ada situasi yang kurang baik nampaknya ya. Selain ada situasi orang ketiga ya, ini snake ini juga bisa saja menjadi perlambangan dari sesuatu yang cenderung negatif ya. Mungkin dia belum bisa lepas dari banyak hal ya. Mungkin dia masih belum lepas dari kebiasaan buruk. Mungkin dia belum lepas dari masalah-masalahnya dia. Ada yang punya masalah dengan emosional, mesti punya masalah dengan ketegasan, punya masalah dengan keputusan, punya masalah harus menjadi tulang punggung keluarga misalnya. Ada yang punya masalah dengan sakit dan sebagainya. Intinya adalah perlambangan tentang sesuatu yang negatif ya. Sehingga membuat dia mungkin susah fokus dan susah seperti untuk selalu ada untuk kamu ya. Oke, jadi untuk maksimal gitu loh. Sekarang kita lihat bagaimana kabar dia sekarang sebenarnya tanpa kabar berita. Yang pertama teman-teman, keadaan dia itu sedang dalam situasi yang ini matahari ya. Jadi mungkin banget keadaan dia sedang memanas dan mungkin banget ini adalah keadaan yang dia sekarang sedang secara emosional mungkin sedang nggak bagus ya. Jadi situasinya itu seperti sangat-sangat sensitif. Tapi ini juga ngomongin soal kesuksesan. Bisa saja orang ini sedang berfokus terhadap mencari yang namanya kesuksesan. Ya, ada energi yang besar yang jadi fokus dia saat ini. Ya, salah satunya mungkin menyelesaikan masalah dia. Ya, karena banyak yang nampaknya sedang mungkin tidak seimbang secara emosi, secara perasaan, secara keuangan. Jadi sedang berusaha mencari energi supaya bisa seimbang teman-teman. Ya. Karena memang masalah yang ada ini kalau nggak diselesain itu sifatnya permanen. Artinya seperti itu terus ya. Yang selalu misalnya bermasalah dengan keuangan. Selalu yang bermasalah dengan tidak bisa fokus ke satu orang teman-teman ya. Dan sebagainya. Intinya dia sedang berusaha untuk menyeimbangkan keadaan pikiran dan hatinya dan segala macam ya, sebelum hal itu akan jadi permanen. Jadi masalah dia yang dia khawatirkan, masalah itu sifatnya permanen dan tidak segera selesai ya. Dan di sisi lain, orang ini tuh sedang berusaha mengikhlaskan keadaan yang harus dia jalanin teman-teman sebenarnya ya. Karena di sini secara intuisi ya, banyak banget intuisi dia itu sedang galau. Memikirkan kehidupan dia, memikirkan mungkin koneksi dia sama kamu, karena orang ini mungkin sekali ya bertelepati secara batin sama kamu ya. Dan ini memang benar-benar sedang energinya menyeimbangkan. Kamu bisa lihat ya, di ujung ada matahari, di sini ada bulan ya. Jadi benar-benar sedang menyeimbangkan situasi dan keadaan. Tapi ini juga menandakan bahwa kamu sama dia adalah dua hal yang sangat berbeda. Kita coba lihat lebih lanjut lagi ya. Bagaimana keadaan dia saat ini ke kamu? Bagaimana saat ini keadaan dia ya tanpa kabar berita ya? Teman-teman, dia itu sebenarnya salah satunya adalah gak ada kabar berita itu dia sedang bersembunyi teman-teman. Dia pretending ya, berpura-pura. Ada topeng di sana. Jadi mungkin banget sebenarnya kalau kamu lihat dia mungkin kelihatannya sebenarnya baik-baik aja, Sora fine-fine aja gitu ya, atau dia tidak bilang gitu ya, nggak kelihatan mungkin kalau diri dia sedang dalam masalah ya teman-teman. Itu adalah bentuk kepura-puraan dia untuk menutupi sama kamu kalau dia sebenarnya baik-baik aja. Sebenarnya di dalam hatinya dia sedang banyak sekali konflik batin ya. Mungkin dia sedang benar-benar bingung keputusan apa yang mau aku ambil ya, memilih kamu atau yang satunya lagi ya. Apakah aku harus maju terus sama kamu atau udahan aja? Dan ada emosi yang naik turun teman-teman kalau sholat di sini. Dan banyak banget konflik-konflik di mana dia harus mengambil keputusan ya. Dia harus mengambil satu pilihan di dalam kehidupan dia.
Intinya sedang ada konflik, banyak banget masalah ya. Dan waktu sudah berlalu, segala sesuatu sudah berjalan gitu ya teman-teman, tapi mungkin banget konflik itu masih terus ada di sana ya. Jadi di sini ada orang yang ngerasa kayaknya waktu udah lama berlalu pun masalah aku masih begini-begini aja ya. Dan orang ini sedang berusaha untuk membetulkan fondasi kehidupan dia. Karena kalau sholat di sini dasarnya sendiri dia belum kuat. Entah dasar secara finansial, secara keuangan, secara pikiran, secara keamanan, secara kematangan psikologi dan kematangan emosi ya. Itu kan perlu suatu fondasi yang kuat. Ketika seseorang belum bisa stabil secara keuangan, secara pikiran, secara emosi, itu tidak bisa menjadi fondasi atau akar dari suatu hubungan yang kuat ya teman-teman. Namun kalau Sora lihat di sini, orang ini sebenarnya masih teringat sama energi-energi kebersamaan di antara kalian. Banyak kenangan-kenangan yang seperti tidak bisa dilupakan dan dia sangat merindukan itu bisa terulang kembali. Ya, karena di sini ada energi distance. Jadi ketika sebenarnya kamu itu jauh dari dia, ya, atau ada jarak ya teman-teman sama dia. Nah itu di sini ada energi dia itu justru menjadi energi yang kangen, energi yang rindu teman-teman. Ya, karena ternyata di kejauhan sana kalian ada yang LDR, dia itu sedang mempersiapkan fondasinya dia, akarnya dia, dasarnya hubungan dia, supaya bisa jadi suatu hubungan yang kuat teman-teman ya. Karena ini ngomongin nanti buat komitmen jangka panjang ya. Gimana kalau belum ada fondasi yang kuat mau ngomongin fondasi atau janji komitmen serius? Karena ada tanggung jawab teman-teman ya. Karena sekarang kalau seandainya seseorang itu serius, berkomitmen serius, itu ada tanggung jawab ya, bukan cuma ke kamu tanggung jawabnya. Misalnya kamu sudah punya anak, tanggung jawabin anak kamu juga. Kalau kamu masih ada orang tua, keluarga dia kan juga jadi keluarga kamu pada akhirnya kan, gitu loh. Dan dia itu ternyata di sana dari kejauhan itu masih mantauin kamu teman-teman ya, berusaha, masih kepo mau tahu soal kamu, walaupun dia memang memilih mungkin untuk tidak ada kabar ke kamu, tapi sebenarnya dia masih memantau kamu, masih mau tahu soal kamu, masih ada energi kepingin tahu keadaan kamu. Karena di sini memang ada energi twin flames, api kembar ya. Kamu ada energi nyari-nyari tahu soal dia, ada energi kangen sama dia. Sorry aku nggak ambil karena banyak. Kamu kecarian dia, dia pun sebenarnya kecarian kamu. Kalian punya sisi mirroring ya. Dan di sini energi tarik menariknya juga sangat kuat ya teman-teman. Selain ada twin flame, di sini ada soulmate. Ini jelas kenapa dia di kejauhan jadinya mantauin kamu, karena memang kamu punya hubungan secara spiritual itu kuat teman-teman. Orang ini berharap ya pada waktunya nanti dia tuh pingin bisa mengungkapkan isi hati dia sama kamu sebenarnya seperti apa ya. Karena kalau Sora di sini, sekarang dia masih tidak yakin untuk mengungkapkan perasaan dia padanya. Cerita sama kamu ada apa sebenarnya. Ketakutan-ketakutannya dia, kekhawatirannya dia gitu ya. Kenapa? Karena dia juga takut gitu ya. Takut kamu tidak bisa menerima itu. Ya. Orang ini tuh sekarang berada dalam hubungan, dalam situasi yang menurut dia pun banyak sekali negatif ya. Makanya dia itu seperti memilih menghindar dari kamu supaya kamu itu tidak terbawa energi yang dia sedang mengalami, banyak energi toksik ya. Masalah keuangan, masalah finansial teman-teman gitu ya, dan sebagainya ya. Karena orang ini sedang benar-benar lagi agresif banget nih untuk masalah duit ya, atau finansial. Dan sebenarnya tanpa kamu, dia merasakan sekarang saat ini dia sedang sangat bosan, kosong ya, sedih, terus habis itu sendu moodnya ketika nggak ada kamu teman-teman. Jadi sebenarnya orang yang merasa sangat kehilangan secara emosional ketika kamu tidak ada teman-teman ya. Karena sebenarnya sangat-sangat terasa pedih dan pahit ketika kamu menjaga jarak sama dia, karena kamu juga mungkin ada satu energi kemarahan sama dia teman-teman ya.
Dan sangat mungkin banget dia ngerasa menyesali gitu ya, omongan dia ke kamu yang mungkin menyakiti ya, dengan sadar atau tanpa sadar. Begitu juga sebaliknya, mungkin ketika berantem kamu ada hal yang kamu sampaikan sama dia yang mungkin sebenarnya buat dia ada rasa yang sebenarnya dia tersakiti sama itu gitu ya, cuman mungkin dia nggak ngomong jujur sama kamu, tapi saat ini dia teringat itu semua teman-teman ya. Bagaimana kabarnya dia? Sedang bertahan teman-teman, modenya sekarang bertahan ya, karena mungkin tadi Surah bilang banyak masalah yang datang. Jadi yang sekarang dia sedang lakukan adalah bertahan dulu untuk situasi dan keadaan dia ya. Makanya dia fokus dulu ke kerja teman-teman, karena memang ya dia merasa bahwa aku tidak bisa bertahan dengan kondisi aku yang belum stabil ya. Orang ini sedang benar-benar berfokus sama materi ya, fokus kerja untuk membangun finansial gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini juga ada periode bertumbuh teman-teman. Jadi mungkin banget ketika jauh dari kamu, dia bisa bertumbuh perasaannya. Ketika nggak ada komunikasi, di sana ada proses pembelajaran buat energi jiwa dia dan kamu teman-teman ya. Karena justru membawa masalah ini membawa dia itu jadi belajar ya. Ada pembelajaran di balik masalah yang sedang dia hadapi ya teman-teman. Lalu sebenarnya bagaimana perasaan dia ya saat nggak ada kabar sama kamu ini ya, sementara dia lagi hidupnya juga pusing-pusingan. Teman-teman, dia kangen ya, dia kangen kamu, dia rindu kamu ya. Terlepas dari keadaan dan situasi dia yang penuh dengan konflik, mungkin ada hal yang dia nggak mau terbuka, dia masih mempersiapkan fondasi sama kamu ya. Dia kangen kamu ya. Dan dia menyadari bahwa kalaupun sekarang kita jauhan, mungkin ini adalah waktu dari semesta buat aku bisa memproses diri aku dan kamu memproses diri kamu gitu ya. Dan dia itu menyadari bahwa ketika jauh koneksinya terasa sangat kuat ya. Ada sparks ya, ada letupan-letupan asmara, letupan-letupan rindu dia ke kamu teman-teman ya, pada saat ini. Dan dia sedang berusaha untuk menghealing dirinya sendiri. Jadi banyak dari mereka juga yang merasa bahwa aku harus memperbaiki diri aku teman-teman, untuk kamu ya. Jadi makanya di sini ada energi healing yang ingin dia lakukan untuk jadi sesuatu yang lebih baik ya dari masa lalunya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini masih punya satu keinginan atau satu keyakinan bahwa hubungan kalian itu sebenarnya bisa diperbaiki. Itu udah kalau dari dia, healing abis itu ketemu faith. Kenapa? Karena chemistry-nya masih ada, koneksinya masih sangat-sangat kuat terasa teman-teman. Makanya dia punya satu keyakinan kalau relationship ini akan bisa bersatu. Nih, energi twin flame sampai keluar 2 kali teman-teman ya. Jadi kalau menurut Sora, twin flame itu bukan berarti, atau api kembar itu bukan berarti nggak bisa sama-sama. Akan bisa sama-sama, tapi memang PR-nya banyak banget yang harus diproses ya. Karena energi dia itu sebenarnya masih sangat-sangat menginginkan kamu, wanting ya. Jadi energinya sangat-sangat menginginkan kamu ya. Kamu selalu dalam pikirannya dia, dalam hayalannya dia, dalam yang lain-lain. Intinya ada bayangan soal kamu di pelupuk mata dia gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang dia harapkan bisa terjadi sama hubungan kalian ke depannya. Teman-teman, dia berharap ya bisa kembali lagi ke kamu karena kamu tuh rumah buat dia ya. Tapi dia juga menandakan bahwa salah satu keseriusan orang ini, salah satu orang ini pingin dianggap untuk jadi berhasil dan sukses, bisa menyediakan kamu beneran dalam artian literally rumah ya, secara bangunan. Jadi bisa membantu kamu untuk membangun keluarga dan pingin komunikasi sama kamu. Yang pasti ke depannya ada energi di sini persatuan kembali, karena di sini ada energi bond ya, terikat ya teman-teman di sini antara kamu sama dia ya. Sehingga sejauh apapun dia pergi, sejauh apapun kamu pergi, kamu akan kembali lagi ke satu dengan yang lainnya. Karena di sini ada karma ya yang menghubungkan kalian ya. Orang ini pingin mereformasi dirinya jadi sesuatu yang benar-benar baru teman-teman. Makanya dia memilih untuk menahan diri, nggak ada komunikasi sama kamu dulu. Karena dia menyadari terlalu banyak manipulasi, terlalu banyak kebohongan sebelumnya, banyak hal yang dia nggak ungkap sama kamu, dia juga ngerasa bersalah.
Apakah relationship ini punya potensi untuk berakhir sama-sama? Energi yang bingung akan segera terputuskan. Artinya kebimbangan dan ketakutan ini akan segera berakhir, teman-teman. Ada potensi ya, hubungan ini bisa berhasil. Sebenarnya clover itu kartu kesempatan. Artinya masih mungkin hubungan ini ada kesempatan untuk diperbaikin, ya. Namun itu balik lagi kepada kesepakatan bersama gitu ya, apa yang diinginkan gitu. Tapi dibilang potensi balik pasti ada ya. Dan kalau surat di sini ada energi pembelajaran di dianya ya sebenarnya ya. Tuh. Dia itu jadi pengen berusaha jadi orang lebih baik demi kamu sebenarnya. Hanya memang dia itu butuh waktu, kan tadi Sora udah bilang. Butuh waktu karena memang banyak hal yang harus dia selesaikan, banyak hal yang harus diproses sama dia. Nih energi healingnya sampai keluar 2 kali. Jadi memang orang ini sedang memperbaiki keadaan dia secara pikiran ataupun secara perasaan, teman-teman. Ya. Supaya ketika dia datang dia sudah lebih siap, sudah lebih jelas ya, dan dia bisa jujur apa adanya sama kamu ya. Apa yang sebenarnya dia kepengen gitu ya, untuk benar-benar meyakinkan. Intinya ini adalah satu hubungan yang dia punya intensi untuk memperbaiki hubungan ini jadi lebih positif gitu ya. Yang bisa kamu lakukan adalah satu kartu aja. Teman-teman, kamu tahu kalau kamu itu dia energinya butuh kamu. Jadi kalau kamu mau terima dia kembali, kamu akan memang lebih banyak menurturing, memperhatikan, mengerti dia gitu ya. Karena memang dia butuh kamu. Ya, kalau Sora lihat di sini. Jadi kamu tuh memang selalu men-taking care dia dengan baik. Jadi kalau kamu mau sebalik sama dia pun, kamu akan punya energi memang yang dalam tanda kutip juga berusaha bantu dia gitu loh ya. Itu aja yang jadi pertimbangan kamu. Tapi intinya adalah orang ini punya sangat-sangat butuh sama kamu. Termasuk ada juga yang butuh bantuan kamu secara material ya. Karena memang kamu bantu, atau memang secara material kamu di atas dia, atau memang salah satu sumber keberuntungan dia soal keuangan itu berhubungan dengan kamu. Ya, itu kalau yang Sora lihat di sini. Kalau ditanya Kak Sora ada nggak niat dia untuk jadi lebih positif? Di sini ada let go of fear. Dia berharap kamu tidak terpenuhi cuma dengan energi ketakutan atau kekhawatiran ya. Karena di sini kalau surat dia sini berharap dia bisa menjadi seseorang yang terbaik, rubah dari yang negatif jadi positif. Oke? Dan teman-teman yang kepingin untuk beli gelang keberuntungan ikan, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya, harganya 255.000. Atau kamu bisa beli di Tokopedia, harganya 275.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Batunya namanya sunstone atau batu matahari, membantu antusias, membantu bersemangat, membantu aura kamu yang tadinya butek jadi lebih baik ya teman-teman. Tapi ingat, ini bukanlah sebuah jimatan, bukan sebuah susuk, bukan sebuah apapun itulah ya yang sifatnya mistis, itu bukan. Kamu tetap harus bekerja ya. Tidak ada COD atau pengiriman luar Indonesia. Saat video ini dibuat, stoknya sudah kurang dari 8 ya. Jadi silakan kalau mau dibeli segera, karena Sora udah punya sisa 8 lagi. Dan kalau seandainya dia habis, aku tidak bisa PO kalau cuma 1 atau 2 buah. Dia ada minimum ambil kalau ke supplier besar. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sora punya promosi. Untuk zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus dia, oke? Ada Libra, ada Cancer, ada Aries, ada Taurus, ada Leo, dan ada Aries lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Teman-teman yang kepingin untuk baca Bazi buat tahu jalan hidup ya seperti apa, mungkin perjalanan 2025-nya seperti apa, itu juga bisa. Nanti kelihatan apakah memang di tahun ini kena energi clash, jadi mungkin akan kena kendala, misalnya sakit dan sebagainya, itu kelihatan. Atau Kak Sora, aku kapan sih ketemu jodohnya, itu ada namanya timing, momentumnya, itu juga diintipin pakai Bazi ya, keakuratannya jauh lebih tinggi. Atau kamu bisa pesan video YouTube seperti ini. Jadi buat kamu yang kerja ya, yang susah untuk mengatur waktu, kamu bisa nonton dengan
diulang-ulang lagi gitu loh. Maksudnya Sora, karena kan kadang kan udah kerja susah janjian waktu ya. Oke, dan sekarang kita lihat alfabetnya. U, K, P, N, D, T, V, B, W, C, I, E, Y, P, B, C, K. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Terima kasih dukungannya. Bye-bye.